Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam taman dari taman-taman surga, yaitu Majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul birri wassilati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, wasdawuh sapa Rasulullah, minal kabairi iku setengah sangking pira-pira dosa gedhe, syatmur rajuli utawi misuine wong lanang walidayhi ing wong tua lorone ar-rajul. Qila dan ucapaken, wa hal yasubbu lan ana ta yasubbu misuwi sapa ar-rajul wong lanang walidayhi ing wong tua lorone rajul. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya, yasubbu misuwi sapa ar-rajulu abar rajuli ing bapake wong lanang weneh. Fayasubbu nuli misui sapa ar-rajulu
wong lanang kang weneh mau abahu ing bapake rajul wa yasubbu lan misui ummahu ing ibune rajul kang weneh fayasubbu mongko misui sapa rajul ummahu rajul kang weneh ummahu ing ibune rajul. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah mencacinya seorang laki-laki terhadap kedua orang tua. Apabila ada seseorang mencaci maki, mencela, menghina kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, tergolong sebagai dosa besar. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada seseorang yang mencaci maki, menghina kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab, iya ada. Yaitu apabila seorang laki-laki dia mencaci, mencela ayah dari orang lain. Kemudian orang lain itu ganti mencaci maki ayah dia. Atau dia mencaci maki ibu orang lain, kemudian orang lain itu yang ibunya dicaci itu ganti mencaci maki ibu dia. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Kalau mencaci maki kedua orang tua itu jelas termasuk dosa besar karena dia adalah tergolong sebagai bagian dari uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Karena ketika seorang anak mencaci seorang ayah atau seorang ibunya, maka berarti dia telah menyakitinya dengan menyakiti yang tidak ringan. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua artinya menyakiti kedua orang tua dengan menyakiti yang tidak ringan. Seperti dia misalnya memukulnya, dia menendangnya, dia mencacinya dengan lisan yang tidak ringan. Itu jelas akan sangat menyakiti hati dari kedua orang tua. Menyakiti baik secara fisik maupun secara secara non fisik, menyakiti hatinya. Seperti menghinanya itu tidak menyakitinya secara fisik, tetapi sangat mendalam sakitnya di hati kedua orang tua. Ini tergolong sebagai dosa besar. Lalu ada pertanyaan dari sebagian sahabat ketika dijelaskan bahwa termasuk dosa besar adalah menghina, mencaci maki kedua orang tua. Kemudian ditanyakan, apa ada seorang anak yang dia mencaci maki kedua orang tuanya? Seperti ini kejadian yang tidak ada. Padahal ya ada yang langsung mencaci maki kedua orang tuanya, itu ada. Bahkan ada anak itu malu memiliki kedua orang tuanya. Misalnya kedua orang tuanya itu miskin sehingga dia malu memiliki kedua orang tua yang miskin, atau kedua orang tuanya itu misalnya cacat atau profesinya profesi yang tidak layak menurut dia, sehingga anak dia tidak mengakui kedua orang tuanya sebagai orang tua dia. Itu juga ada yang kayak seperti itu. Bukan hanya di sinetron atau di film. Kalau di sinetron sudah pasti ada, tapi itu kan hanya acting. Tapi dalam dunia nyata pun ada seorang anak yang malu untuk mengakui kedua orang tuanya sebagai orang tuanya di hadapan orang lain, sehingga dia mengingkari kedua orang tua, bahkan dia langsung mencaci maki, menghina kedua orang tuanya, itu ada. Tapi itu jumlahnya tidak banyak. Meskipun demikian ada
Yang ini kategorinya juga mencaci maki kedua orang tua, yaitu apabila seseorang menghina dan mencaci maki orang tua temannya. Nah, jadi dia mencaci kedua orang tua dari temannya. Misalnya dua orang dia saling berngobrol, kemudian dia menghina kedua orang tua dari temannya tersebut. Misalnya dia mengatakan bapak kamu itu begini, ibu kamu itu begini. Dia mencaci maki bapak dan ibu temannya itu. Nah, otomatis teman yang bapak ibunya itu dicaci, terima apa tidak? Pasti nggak terima. Di mana ayahnya dibilang ini dan itu, dihina oleh temannya, pasti dia tidak akan terima. Kalau dia tidak terima, maka dia akan membalas mencaci maki bapak dan ibu dia. Maka apa yang dilakukannya itu menjadi penyebab ayah dan ibunya dicaci maki oleh orang lain, seakan-akan dialah yang mencaci maki bapak dan ibunya sendiri. Karena dia adalah penyebab. Seandainya dia tidak mencaci bapak ibu temannya, niscaya temannya itu tidak akan mencaci maki bapak dan ibu dia. Maka dialah yang menjadi sebab dari bapak ibunya dicaci maki oleh orang lain, maka sama dengan dia seakan-akan telah mencaci maki bapak dan ibunya. Maka ini yang disebut maka kita tidak boleh mencaci maki bapak ibu orang lain, karena itu akan menjadi sebab bapak ibu kita dicaci maki oleh orang lain tersebut. Ini yang disebut dengan saddu dzari'ah. Mencegah terjadinya bahaya, mencegah terjadinya bahaya, sesuatu yang menjadi sebab timbulnya bahaya harus kita tutup agar tidak terjadi bahaya tersebut. Itu yang disebut dengan saddu dzara'i' atau saddu dzari'ah. Agar orang lain itu tidak mencaci maki dan menghina kedua orang tua kita, maka jangan kamu menghina kedua orang tua orang lain. Menutup pintu bahaya atau pintu maksiat yang akan terjadi disebabkan perbuatan-perbuatan tertentu. Artinya perbuatan itu jangan dilakukan apabila bisa menjadi penyebab terjadinya kemaksiatan. Dalam hal ini adalah terjadinya penghinaan dan caci maki terhadap kedua orang tua kita. Karena setiap orang secara normal itu tidak rela apabila kedua orang tuanya itu dicaci maki. Dia akan bilang, udah kamu jangan ngikutkan orang tua, selalu seperti itu. Karena dia meskipun seperti apapun dia sangat menghormati kedua orang tuanya, tidak ingin kedua orang tuanya itu dihina. Bahkan dia bisa naik pitam, dia bisa marah ketika kehormatan kedua orang tuanya itu direndahkan. Itu manusia normal. Ketika kedua orang tuanya dihina, dia nggak terima, itu sesuatu hal yang normal. Sehingga jangan kamu menghina kedua orang tua teman kita, orang lain. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasdawa sapa Rasulullah, la yahillu ora halal tegese haram, ora halal tegese haram, li muslimin ketuwe wong Islam ayah jura ing yanta ngenengaken sapa muslim akhahu ing dulur lanange muslim fauqa salasi layalin ing dalem dhuwure telu pira-pira wengi yaltaqiyani ketemu sapa karone fayu aridu nuli berpaling nuli malingaken sapa hadza iki wayu ridulan malingaken sapa hadza iki dulur kang weneh wa khairuhuma lan utawi saapi-apike karone
iku alladzi wong yabda'u kang mulai sapa alladzi bisalami kelawan salam. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal itu artinya apa? Haram. Ketika disebut dalam hadis la yahillu, maka artinya adalah haram, atau la yajuzu, tidak boleh, berarti hukumnya adalah haram. Haram bagi seseorang itu untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, kemudian yang satu berpaling dan yang satunya juga berpaling, saling berpaling dari yang lainnya. Berpaling itu ya tidak mau dia menyapa orang tersebut. Dan sebaik-baik dari yang keduanya, artinya sebaik-baik dari keduanya, yang paling baik dari keduanya adalah orang yang memulai untuk mengucapkan salam. Hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah dalil bahwasanya haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari, maka belum masuk pada hukum ini. Kalau lebih dari 3 hari atau lebih, maka dia telah jatuh pada dosa. Ketika seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim. Kita terkadang sebagian orang bertengkar, dia bertengkar dengan sesama temannya. Kalau di pondok bertengkar dengan temannya sepondok, atau kalau bertengkar di masyarakat bertengkar dengan tetangganya, dengan temannya. Kemudian apa? Tidak saling berteguran di antara keduanya. Yang satu ketemu berpapasan diam, saling berpaling, bahkan membuang wajahnya. Dia nggak mau memandang wajahnya, saling berpaling satu dengan yang lainnya. Maka kedua-duanya itu sama-sama jatuh kepada dosa. Namanya hajrul muslim. Nah, lebih dari 3 hari, jika sehari 2 hari itu belum jatuh dia pada dosa. Karena kalau sehari 2 hari memang sebagian orang ya sulit ya, ketika 2 orang bertengkar, paling enggak sehari 2 hari itu dia masih sulit untuk bisa melepaskan diri dari kejengkelannya, sehingga dia masih tidak bertegur sapa. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 hari, maka dia akan jatuh kepada dosa. Ya, yang terbaik dari keduanya adalah yang membaca salam duluan. Artinya hajrul muslim itu bisa hilang dosanya dengan adanya uluk salam. Mana yang dari keduanya yaitu yang mengatakan assalamualaikum, dia berarti yang terbaik dari keduanya. Mana yang di antara keduanya sama-sama nggak baik, wong sama-sama keduanya saling tidak mau menegur sapa. Yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Maka sama-sama jatuh pada dosa. Karena kalau nggak yang satu berpaling, yang satu enggak, ya nggak bisa kan. Kalau yang satu misalnya berpaling, yang satu selalu menegur assalamualaikum, namanya di sini tidak terjadi saling berpaling di antara keduanya. Jika terjadi di antara keduanya saling tidak menegur sapa, mana di antara keduanya nanti yang paling baik, yaitu yang dia menghilangkan hajrul muslim dengan mengucapkan salam, mengatakan kepada saudaranya assalamualaikum. Udah cair. Kalau sudah ada yang mengucapkan salam, maka sudah cair, hubungan di antara keduanya akan membaik. Itu tanda ya, tanda. Kalau sudah ada ilqa'us salam, kemudian dibalas, ada penyampaian salam, kemudian secara
secara otomatis, secara manusiawi ketika seseorang dikatakan Assalamualaikum, dia pun akan mengatakan Waalaikumsalam. Karena apa? Karena kalau sesama muslim itu sebenarnya dia nggak akan betah ya. Lebih dari 3 hari itu untuk tidak bertegur sapa itu nggak betah. Kenapa? Ya dia akan menyiksa dirinya sendiri. Apalagi kalau sesama teman dengan tetangga. Kalau dengan orang yang berjauhan nggak masalah. Misalnya sini dengan orang Riau atau orang Jakarta, udah setahun nggak ketemu juga nggak masalah. Ini masalahnya hidup bersama dalam misalnya dalam satu lingkungan, setiap hari ketemu. Kemudian ketika ketemu tidak bertegur sapa. Enak nggak dalam hati? Nggak enak, pasti nggak betah. Tapi mau memulai untuk salam itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, itu sangat berat sekali. Gimana ya mulainya biar nggak biar akur lagi. Untuk memulai itu sesuatu hal yang berat, yang sulit. Maka dikatakan wa khairuhuma, orang yang paling baik di antara keduanya yang saling tidak bertegur sapa adalah orang yang berani untuk memulai salam dalam rangka untuk menghilangkan tidak saling tegur sapa di antara keduanya yang disebut dengan hajrul muslim itu. Nah, ini harus kita perhatikan karena kita ini bersaudara, kita ini adalah muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, kita tidak bermusuhan dengan sesama muslim. Musuh kita orang kafir, orang Islam adalah saudara kita. Maka tidak boleh kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jika terjadi kesalahpahaman adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat atau dalam sebuah komunitas. Ada yang satu bertengkar dengan yang lain, sesuatu hal yang lumrah terjadi, bukan berarti boleh, tetapi lumrah terjadi artinya biasa terjadi dalam sebuah komunitas. Kalau cocok terus itu jarang terjadi. Yang sering terjadi dalam sebuah komunitas, termasuk di komunitas apapun, termasuk dalam komunitas di pondok pesantren seperti ini, terjadi pertengkaran, ketidakcocokan. Terkadang yang satu pas ngobrol salah ucap, sehingga kemudian salah paham karena temannya hatinya, suasana hatinya lagi tidak baik, kemudian yang satu salah ucap, sehingga terjadi pertengkaran di antara dua orang yang bersaudara. Maka jangan lama-lama, itu lumrah, tetapi jangan lebih dari 3 hari. Setelah itu kamu ucapkan salam kepada dia, akur kembali, baik kembali, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Itu akhlak seorang muslim yang harus kita junjung, kita praktekkan. Hadirin rahimakumullah, hajrul muslim ini haram jika tanpa uzur. Jika tanpa uzur. Jika dengan uzur, sebab uzur ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi sesuatu hal yang dicontohkan oleh para ulama seperti karena kefasikan dari saudara kita sesama muslim. Jadi kita punya teman, tapi teman ini nggak sholat, misalnya. Sudah diperingatkan sholat lah, dia tetap nggak mau sholat. Atau teman ini dia suka minum khamr, melakukan sesuatu yang haram, dosa besar yang dia menjadi fasik dengan sebab itu. Kemudian kita ingatkan selalu, dia nggak mau mendengar peringatan kita, dia tetap dalam kemaksiatannya. Kemudian kita bilang kepada dia, jika kamu tetap tidak mau sholat, maka saya nggak akan menegur kamu selamanya. Jika kamu nggak mau meninggalkan minum khamar, saya nggak akan tegur kamu selamanya. Karena orang nggak ditegur itu enak apa enggak? Nggak enak, nggak enak. Kalau kita didiamkan oleh teman kita, nggak enak sekali. Bisa nggak betah kamu di tempat itu. Karena orang lain, apalagi yang nggak menegur adalah orang yang kamu suka, orang yang kamu cintai,
ternyata nggak mau menegur kamu, maka kamu akan sedih, kamu akan nggak rikuh, kamu nggak akan merasakan enak dalam hidup kamu di situ. Nah, sehingga itu bisa menjadi hukuman bagi seseorang. Tapi dia ngomong, jangan diam-diam saja. Artinya jangan tiba-tiba mendiamkannya sehingga teman itu nggak paham apa maksud dari dia mendiamkannya. Di sini dia ngomong dengan lisannya, dia mengatakan, mulai saat ini jika kamu tetap nggak sholat, saya nggak mau menegur kamu sampai kamu sholat. Nah, di sini apa? Berarti kan dia tahu kenapa temannya itu mendiamkan dia. Dia tahu sebab saya nggak sholat. Nah, tujuannya nanti agar dia kemudian tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Ketika dia sholat kemudian dia kembali ditegur. Maka mendiamkan sesama muslim dengan alasan ini namanya uzrun syar'i, maka itu tidak diharamkan. Tapi jika bukan karena ada uzur syar'i, karena hanya sekedar kesalahpahaman, bertengkar, kemudian dia mendiamkan saudaranya sesama muslim, maka itu nanti akan jatuh pada dosa seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Jabir, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin utawi saben-saben kebagusan iku shadaqatun shadaqah, akhrajahul Bukhari. Setiap kebaikan itu adalah shadaqah. Nah, sehingga shadaqah itu bukan hanya kesempatan bagi orang yang kaya, orang miskin pun bisa bersedekah, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita kepada saudara kita sesama muslim. Nah, kita membantu dia, baik secara materi kita bantu, atau secara dengan nasihat, memberikan motivasi, itu adalah kebaikan, sumbangan kita untuk dia, sedekah kita untuk dia, kebaikan kita berikan kepada orang tersebut. Atau hanya misalnya dengan menunjukkan wajah yang sumringah, wajah yang penuh dengan senyum, maka dia akan menjadi sedekah bagi dia. Kalau kamu ketemu berpapasan dengan teman kamu, kemudian teman kamu senyum kepada kamu, kamu senang apa enggak hati kamu? Pasti akan senang, gembira. Tetapi kalau kamu bertemu dengan teman kamu, kemudian dia bermuka masam, gimana perasaan kamu? Kan enggak enak. Maka sekedar senyum saja diberikan kepada saudara sesama muslim, itu sudah merupakan sedekah. Sedekah kita untuk dia. Lillahi ta'ala kita melakukannya, maka itu akan menjadi pahala bagi kita nanti di akhirat. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu adalah sedekah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Wa'an, ini sama dengan hadis berikutnya. Wa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, aja ngremehaken temen sapa sira minal ma'rufi saking kebagusan syai'an ing suwiji-wiji, walau antalqa lan senajan yanto ketemu sapa atau yanto nglemparaken sapa sira akhaka ing sedulur lanang sira biwajhin kelawan wajah tolkin kang ceria. Artinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Janganlah kamu itu meremehkan perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu, jangan pernah kamu meremehkannya.
meskipun hanya dengan sekedar antalqa akhaka biwajhin talqin, artinya apabila kamu memandang saudara kamu sesama muslim dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang penuh dengan senyum, maka itu sudah merupakan kebaikan dan jangan itu diremehkan. Jangan diremehkan artinya jangan dianggap itu sesuatu yang kecil kemudian kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu tidak melakukan karena dianggap itu sebagai amal kebaikan yang kecil. Sampai hal yang sekecil itu pun itu jangan kamu kamu remehkan. Ketika kamu tersenyum ketika bertemu dengan sesama muslim, dengan teman, butuh biaya apa enggak? Kamu senyum itu butuh biaya apa enggak? Enggak butuh biaya. Cuma senyum sedikit enggak perlu lebar-lebar, hanya sedikit saja di bibirnya ini diginikan saja, disenyumkan sedikit, enggak perlu dibuka. Kalau dibuka tertawa nanti jadinya. Jadi hanya sekedar senyum, enggak perlu biaya. Enggak sampai 1.000 rupiah atau 500 rupiah habis. Tetapi itu sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya dan itu akan berpahala apabila kita melakukannya lillahi ta'ala. Tapi semuanya harus niatnya lillahi ta'ala. Kalau dia senyum tujuannya untuk fitnah misalnya, ya dia bisa berdosa. Artinya senyum, misalnya seorang laki-laki senyum kepada seorang perempuan tujuannya untuk menarik simpati, fitnah, maka itu ya bisa berbuah dosa. Tetapi kalau dia senyum lillahi ta'ala karena Allah, biar dia senang, hatinya senang, namanya itu khalus surur, memasukkan rasa senang di hati orang lain, maka itu berpahala. Tadi dikatakan sedekah dan ini dikatakan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain sekecil apapun. Kita nggak punya duit saja, kita nggak punya duit sedikit pun misalnya, kita mau sedekah, mau membelikan dia bakso juga nggak bisa, mau belikan makanan untuk dia nggak bisa karena kita nggak punya duit. Udah kasih senyum aja tiap hari ya. Saudara kita sesama muslim, yang penting dia hatinya senang. Sudah senang dikasih senyum, sudah senang saudara kita sesama muslim. Meskipun dia mungkin lapar, tapi kalau dapat senyuman minimal, dia akan terhibur ya, akan terhibur dengan apa yang kita lakukan. Lillahi ta'ala. Jadi untuk melakukan kebaikan nggak disyaratkan harus orang itu kaya raya. Kadang kita kan membayangkan enak ya jadi orang kaya. Mau sedekah bisa, mau berinfak bisa, mau wakaf bisa, mau membantu fakir miskin bisa, mau ngasih anak yatim santunan bisa. Enak jadi orang kaya. Bisa dia bersedekah, dia bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Jawabannya, untuk melakukan kebaikan tidak harus menjadi orang kaya. Orang miskin pun bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya tadi itu yang kita jelaskan. Meskipun hanya tersenyum itu sudah bisa menjadi sedekah. Itu sudah bisa menjadi amal kebaikan bagi dia dan akan bernilai pahala nanti di akhirat. Tentu saja tadi kita sampaikan dengan catatan kita melakukan semuanya itu adalah karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Penting niat itu sirrul a'mal, rahasia dari amal perbuatan yang kita lakukan. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, jika tidak lillah, maka nggak akan berbuah pahala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jika kita melakukannya lillah, maka itu akan berbuah pahala. Amal besar jika dilakukan dengan lillah, maka pahalanya juga akan lebih besar lagi.
Wa anhu lan saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta tatkalane masak sapa sira maraqatan ing, biasa diartikan kuah ya, jangan itu ya, fa aktsir mongko ngekehno sapa sira ma'aha ing banyune maraqah, wa ta'ahad jiranaka. Wa ta'ahad jiranaka artinya aweo, maksudnya gitu ya, aweo ing ngerokoh jiranaka ing tangga sira, ing tangga sira. Akhrajahuma Muslimun. Hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita ini berlaku baik kepada tetangga. Jadi kita punya tetangga dan hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ada dalam hadis yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangga jangan diremehkan. Mereka punya hak. Artinya kita punya kewajiban terhadap tetangga, yaitu berbuat baik kepadanya. Harus diperhatikan hak-hak sebagai seorang tetangga. Di antaranya bahwa kita harus selalu memperhatikan kondisi keadaan dari tetangga kita. Jangan kita acuh, tidak peduli dengan kondisi tetangga. Kita harus mencari tahu bagaimana kondisi tetangga kita. Apakah mereka bisa makan, bisa minum, bagaimana kondisi anak-anaknya, apakah sekolah, apakah mereka punya biaya untuk itu, apakah tetangga sedang sakit atau sedang bagaimana kondisi mereka, hendaknya kita memperhatikannya agar kita bisa membantu mereka di saat mereka dalam kondisi sulit. Dalam kondisi misalnya kekurangan, kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika mereka dalam kondisi sedih, maka kita bisa menghiburnya. Ketika mereka dalam kondisi sedang sedang tertimpa musibah, maka kita bisa bertakziah, kita bisa menghiburnya agar tetangga kita itu senantiasa baik-baik saja. Jangan sampai kita sebagai tetangga nggak kenal dengan tetangga depan rumah kita, samping rumah kita. Atau kenal hanya sekedar kenal tetapi tidak mengetahui kondisinya. Tiba-tiba kita mendengar tetangga kita itu mati kelaparan. Sementara kita berkelimang dengan harta, nggak tahu-taunya ternyata tetangga di depan kita itu mati kelaparan. Atau ternyata samping rumah kita mati gantung diri. Karena apa? Ya, gantung diri, bunuh diri karena tertimpa banyak musibah, banyak bala, dia nggak tahan, tetangganya nggak peduli, dia sakit, nggak ada yang menjenguk, kayak nggak punya tetangga. Sementara kita yang di sampingnya nggak tahu menahu tentang kondisi tetangga kita. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan di sini digambarkan, apabila kamu memasak makanan, misalnya yang lumayan sedikit, misalnya masakan yang enak, maka perbanyak, dikatakan di sini perbanyak airnya, agar kamu bisa membagi-baginya. Misalnya cuma sedikit, kalau banyak ya nanti bisa dibagi-bagi kepada tetangganya. Intinya kalau kamu memasak masakan dan itu misalnya masakan yang enak, maka bagi-bagi kepada tetangga. Jangan kamu makan sendiri sementara tetangga kamu cuman kamu kasih asapnya saja. Kamu nyate misalnya, asapnya sampai ke tetangga, sehingga tetangganya membayangkan, wah enaknya satenya misalnya, baunya wangi masakannya.
Tapi ternyata nggak sampai kepada dia, hanya bisa berkhayal dan dia hanya bisa menikmati baunya saja. Nah, tidak semestinya seperti itu. Nah, tetangga hendaknya kita kalau memasak masakan, apalagi yang kemudian mengeluarkan bau yang sedap sampai kepada tetangga, hendaknya makanannya juga sampai kepada tetangga itu. Itu adab kita dalam bertetangga. Kita harus nyambung dengan tetangga. Kita harus mengenal tetangga kita, sambung, tahu kondisinya, dan seterusnya, dalam rangka untuk memastikan kebaikan dari tetangga kita tersebut. Tidak boleh, sebaliknya tidak boleh kita menyakiti tetangga. Meskipun tetangga itu orang kafir yang lahu aman, yang dia ada jaminan keamanan kepada dia, meskipun dia kafir, nggak boleh kita menyakitinya. Itu tergolong sebagai maksiat. Apalagi tetangga kita adalah muslim. Apabila tetangga kita muslim, maka dia punya hak sebagai saudara sesama muslim, dan dia juga punya hak sebagai tetangga. Apabila tetangga kita itu non-muslim, maka dia punya hak sebagai tetangga meskipun dia tidak punya hak sebagai seorang muslim. Karena kan ada hakul muslim alal muslim. Ada hakul muslim, hak muslim sesama muslim. Artinya kewajiban yang harus kita lakukan terhadap saudara kita sesama muslim. Di sisi lain ada juga hak tetangga. Artinya kewajiban yang wajib kita lakukan terhadap tetangga, yaitu al-ihsan ilaihi, berbuat baik kepada tetangga itu dan tidak menyakiti tetangga. Kalau tetangga kita muslim, berarti ada dua hak pada dia, yaitu hakul muslim dan hakul jar, yang harus lebih kita perhatikan dan kita pastikan kita memenuhi hak, kewajiban itu, memenuhi hak saudara kita itu, saudara kita yang sesama muslim yang menjadi tetangga kita tersebut. Nah, dan hendaknya kita juga bersabar. Kalau tetangga kita nggak baik kepada kita, maka kita hendaknya bersabar. Kadang kita baik sama tetangga, tetapi tetangga itu nggak baik sama kita. Banyak yang seperti itu. Kebetulan kita bertetangga dengan orang yang nggak baik, misalnya dari sisi akhlaknya. Hendaknya kita bersabar, tidak membalas perlakuan jahat tetangga dengan perlakuan jahat yang sama. Tetapi hendaknya kita membalasnya dengan kebaikan. Itu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kalau misalnya tetangga itu nggak pernah ngasih apa-apa kepada kita, dia masak yang enak pun hanya baunya yang sampai kepada kita, jangan kita balas. Kalau kita masak yang enak, kasih dia. Meskipun dia nggak kasih, kita tetap kasih kepada dia. Meskipun tetangga kita kalau ketemu kita nggak pernah senyum, kita ketemu dia senyum meskipun nggak dibalas dengan senyuman. Meskipun tetangga kita nggak pernah misalnya mengucapkan salam duluan kepada kita, kita tetap ucapkan salam kepada dia. Meskipun dia nggak ramah kepada kita, kita tetap berusaha untuk ramah kepada dia. Kita membalas keburukan yang orang lain lakukan, tetangga kita lakukan dengan perbuatan yang baik. Ini apalagi kita dai, apalagi kalau kita adalah seorang dai, orang pendakwah yang kita menginginkan kebaikan tetangga kita, maka akhlak ini menjadi senjata pamungkas atau senjata yang hebat di dalam menarik simpati hati tetangga agar dia mau belajar, agar dia ngaji, agar dia mau mendengarkan ucapan-ucapan kita. Apabila kita nggak baik dengan tetangga, apakah tetangga mau mendengarkan kita? Enggak, dia nggak akan mau mendengarkan kita. Kalau kita nggak baik dengan tetangga, nggak mau tegur sapa, nggak mau ramah dengan tetangga kita, maka tetangga kita kalau kita ajak ayo ngaji, pasti dia nggak akan ngaji. Nah, meskipun
Nah, meskipun kita baik pun kepada dia, dia belum tentu mau untuk belajar karena semuanya tergantung pada taufik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara sebab seseorang itu akan dekat dengan kita, senang dengan kita apabila kita menjaga akhlak baik kita kepada dia. Nah, jika kita berlaku buruk kepadanya, sudah hampir dipastikan dia akan menolak setiap apa yang kita sampaikan kepada dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Orang banyak masuk ke dalam agama Islam itu karena kagum dengan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu baik kepada orang lain meskipun kepada orang kafir. Sehingga mereka kemudian tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Para wali-wali Allah, para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Arifai, para wali-wali songo di Indonesia, dalam berdakwah yang dikedepankan apa? Akhlak. Itu yang menjadi kunci kesuksesan dari para dai dalam berdakwah adalah akhlak. Itu yang mendekatkan hati orang kepada kita itu adalah akhlak. Karena itu bagi kita secara umum seorang muslim itu memang harus berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia. Bagi seorang dai secara khusus harus lebih menjaga akhlaknya agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain tersebut. Mereka tidak akan menolak apa yang kita sampaikan. Itu minimal. Kalau dia tidak mau ikut kita, minimal dia tidak ngentai. Nah, tidak ngentai itu apa? Tidak membantah atau tidak ngentai. Apa itu bahasa Indonesianya? Ngentai itu begini misalnya. Ketika kita mengajak, ayo kita melakukan ini dan itu. Kemudian dia bilang, alah, ngajak-ngajak dia sendiri sama aja. Nggak pernah mau melakukannya, ngajak begini tapi dia juga nggak melakukan apa yang dia ajakkan. Nah, itu namanya ngentai. Itu karena apa? Akhlaknya nggak baik. Karena akhlaknya nggak baik, dia pun nggak akan menerima apa yang kita ajakkan kepada dia. Kalau dia diam, lumayan. Kalau dia membantah, kalau dia menentang, lebih membahayakan kepada dakwah kita. Apalagi kalau dia sampai menghasut orang lain. Orang lain yang jauh-jauh karena nggak tahu tentang akhlak buruk kita, mereka mau datang kepada kita untuk ngaji. Kemudian tetangganya, orang itu kok mau datang ke situ, dihasut. Si fulan itu orangnya nggak baik, akhlaknya nggak baik, sama tetangga nggak baik. Maka orang lain pun akan menjauh dari kita apabila kita tidak menjaga akhlak kita kepada khususnya kepada tetangga kita. Bahkan kalau kita buruk akhlaknya kepada tetangga, kita mati pun bisa nggak dirawat sama tetangga kita yang terdekat, dibiarkan, tidak diurus dan seterusnya. Penting ya menjaga, memperbaiki akhlak kita kepada tetangga. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Masih ada 3 hadis lagi terkait dengan masalah al-birri was-silah. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.